dan selamat siang. Siang. Sehat semua yang hari ini? Alhamdulillah ya. Karena kesehatan itu sangat penting ya. Hari ini kalau belajar itu tidak sehat kadang itu mengganggu ya. Maka kesehatan itu sangat penting ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Jadi untuk hari ini ya, mohon maaf situasinya agak berbeda ya, tapi tidak menghalangi kita untuk belajar ya. Jadi tidak usah tegang-tegang dan lain sebagainya, kita santai saja karena ini seperti biasa kita belajar ya. Karena kebetulan hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, saya akan mengecek dulu sedikit kehadiran ya. Baik, ada sehat-sehat? Sehat ya. Saya cek yang tidak hadir dulu ya. Oke. Siapa yang kehadiran ini? Kenapa? Sakit. Oke, sakit. Ternyata ada yang tidak sakit. Siapa lagi? Nah, oke, alhamdulillah. Berarti yang lain ini sehat semua ya. Saya lihat di wajah-wajah dua ini ceria ya. Ada Indah, ada Natasha, ada Apilia. Sehingga kalau dia senyum-senyum hari ini kelihatan cantik sekali hari ini, betul? Ya, oke, ya. Jadi hari ini ya kita ketemu lagi seperti biasa di hari Rabu ya. Masih tetap mata pelajaran di yang seperti ini adalah komunikasi industri pariwisata. Ya. Dari topik hari ini saya sudah ada gambar di depan ya, ada tangan ya, ada berbalik ya. Nah, itu berhubungan dengan topik kita pada siang hari ini ya, gitu ya. Oke, ya. Nah, sebelum mulai ini tadi kan ada sehat ya. Kira-kira kabarnya hari ini kamu semua bagaimana ya? Saya sudah memaparkan gambar ya. Kira-kira mana yang mewakili perasaanmu hari ini? Nah, ayo ya. Ada kira-kira gambar apa ini? Ceria. Oke. Yang ini? Oke. Yang ini? Ini? Apa? Jatuh cinta identiknya apa? Perasaannya? Bahagia. Oke, betul. Yang ini? Bersuara apa? Berkeringat. Oke ya, sudah sepaham. Kira-kira mana perasaanmu yang mewakili hari ini? Ceria? Sangat bahagia. Oke, mantap ya. Berarti tidak ada yang gambar yang di tengah ini, yang satu itu ya. Nah, karena kalau ada yang menunjuk hari ini di posisi itu, berarti berkaitan dengan materi kita hari ini. Kan kadang kalau orang yang patah hati itu kan perasaannya kan kurang enak, toh? Nah itu kan mengganggu pembelajaran. Dan alhamdulillah ternyata hari ini gambarnya pada tertawa. Dan ini tergambar juga tadi pas masuk, semuanya pada tertawa, berarti ceria. Mudah-mudahan ya sampai di akhir pembelajaran nanti semuanya pada ceria. Ya? Jadi untuk hari ini ya materi kita tentang berkaitan dengan yang kondisi yang saya gambarkan hari ini. Ya? Makanya saya tanya, apakah ada yang ternyata ceria semua? Ya? Kalau misalnya ada Pak yang seperti itu di gambar yang lap-lap itu, karena itu berhubungan dengan hari ini, berarti semua berarti semangat. Ya? Jadi materi hari ini sangat bermanfaat ya untuk kita, untuk di kehidupan kita hari-hari, kaitannya dengan Anda bersosialisasi dengan orang lain ya. Karena insya Allah dengan tujuan mempelajari hari ini Anda bisa bersosialisasi dengan orang lain itu menjadi baik, berteman akan jadi baik, berhubungan dengan orang tua jadi baik ya, berhubungan dengan orang lain maupun di tempat kerja yang jurusanmu itu akan baik. Jadi positif sekali karena materi hari ini selalu berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari. Oke, gitu ya. Nah, sebelum mulai ya,
ya salah satu atau beberapa kesepakatan kelas ya. Anda bisa lihat ya semua ya. Tuh ya. Yang kalau yang mau ditambah boleh ya. Dibilang supaya saya tambah ya. Yang pertama kesepakatan kelas kita hari ini ya atas belajar sampai terakhir ya. Yang pertama menjaga kelas itu selalu bersih, aman dan tertib ya. Yang kedua apa? Oke, ya, betul. Karena nanti prosesnya kita diskusi ya, tidak seperti biasa ya. Kalau kemarin dulu selalu saya yang dulunya, hari ini kita diskusi. Jadi silakan nanti kalau ada yang berpendapat silakan bebas ya. Sepanjang pendapatnya itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi saling menghormati nanti sebentar ya. Jangan nanti saya berpendapat kalau saya tidak diterima, awas kamu tidak boleh ya. Seperti itu. Oke, yang kedua, jika ada peserta didik yang berbicara atau berperan, maka peserta didik yang lainnya bisa mendengarkan ya. Jadi jangan langsung protes dan lain sebagainya, biarkan dulu orang bicara ya. Saya kira itu bagus tuh, menjadi pendengar yang baik. Oke, betul. Supaya tidak terjadi apa? Permasalahan atau konflik. Oke, betul. Sudah pasti. Yang berikutnya adalah berpasang baru dalam pembelajaran. Sudah pasti. Ya. Yang berikutnya adalah mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira. Makanya saya antar semuanya dengan emot-emot yang cantik tadi. Ya. Supaya saya tahu mana orang yang galau, mana orang yang bermasalah, mana orang yang ceria, ada yang lapar. Itu kan perlu ya. Guru itu harus mampu memahami perasaan muridnya. Karena belajar itu harus dalam bentuk siswa itu fun, ya? Tidak terbebani. Oke, lanjut. Nah ya, bisa ya? Setuju nih ya? Setuju. Oke, setuju. Jadi inilah kesepakatan kita ya, belajar sampai terakhir ya. Oke, jadi untuk materi hari ini ya, itu masih berkaitan dengan bab yang kemarin. Masih ingat bab apa kemarin yang kita pelajari? Bukan, yang sebelumnya kesalahpahaman. Nah, itu berkaitannya ya. Konflik itu biasa terjadi karena salah paham. Jadi hari ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin di bab pertama itu untuk semester ini ya. Nah, ini ya. Jadi materi hari ini berkaitan dengan konflik. Tuh, ya, konflik. Ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin itu kesalahpahaman. Kajiannya adalah satu, mengidentifikasi situasi konflik. Jadi kalau bicara tentang mengidentifikasi, itu berarti kita itu mencari bagaimana konflik terjadi, ya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya, mencoba mengidentifikasi ya. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi situasi konflik bagi siswa. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi situasi konflik. Ya. Tujuannya apa? Tadi sudah saya katakan bahwa dengan mengidentifikasi ini dengan harapan bahwa ya Anda bisa memahami dan mengontrol dirimu di tempat kerja dan lain sebagainya supaya tidak selalu berkonflik dengan orang lain. Oke, betul. Sepakat. Sudah, saya akan membagi kelompok. Ya. Saya akan membagi kelompok. Ya. Saya sudah bagi, saya sudah petakan sesuai dengan. Jadi kalau kemarin saya seperti itu dan lain sebagainya, kali ini saya sudah bagi. Ya. Sesuai dengan yang saya sudah petakan, analisis dan lain sebagainya. Maka saya sudah bagi kelompoknya, ya. Jadi nanti sebentar kalau sudah saya bagi, jadi silakan dulu sesuai dengan kelompoknya. Ya. Bisa jelas ya? Bisa jelas ya? Bisa? Oke. Belum ada pertanyaan ini toh? Bisa ya? Oke. Nah, oke. Nah sekarang saya akan bagi kelompok ya. Kelompoknya ada di sini. Ayat dulu sebelum lain ya. Oke, sudah. Topik kita adalah konflik, ya. Saya mulai dari sini dulu. Sebelum nanti saya bagi kelompok Anda diskusi ya. Ada pertanyaan pemantik ya.
sebuah konflik? Nah, ya. Saya kira wajar sebagai seorang manusia. Hal yang tidak mungkin kalau namanya manusia tidak pernah berkonflik. Ya. Pernah semua mengalami ya? Kira-kira bagaimana perasaanmu ketika berkonflik dulu saat ini? Dari kelompok dan sebelah sini. Apa yang kamu rasakan? Emosi. Ada apa lagi? Apa? Sedih. Terus apa? Malu. Oke, di sini apa? Perasaan menjadi tidak tenang. Oke, apa lagi? Hilang percaya diri. Terus sini, ulang. Benar, betul. Stres, ya? Betul. Apa lagi? Ini kan kehidupan sehari-hari kita bicara tentang topik hari ini ya. Ya. Tujuannya ini sangat mengapa kita menganalisis ini karena kaitannya nanti Anda di tempat kerja akan berhubungan dengan banyak orang. Kalau Anda tidak mampu mengelola konflik ini, maka kadang bisa membuat pekerjaan Anda menjadi tidak baik. Oke. Dan perasaannya sudah tadi ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab konflik itu? Salah paham, pikiran yang bagaimana? Karena pikiran itu kan banyak. Berprasangka, oke, apa lagi? Silang pendapat, oke, mantap. Dan juga itu ini. Rupanya ini orang-orang yang banyak konflik ini kalau bagi tahu. Ya, oke, udah ya. Jadi itu gambarannya ya. Jadi hampir rata-rata sudah paham itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok ya. Kelompoknya ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang mari kita akan diskusikan bersama tentang konflik. Jadi kita akan berdiskusi tentang konflik, mengidentifikasi konflik. Saya sudah bagi kelompok ini tadi ya. Oke, saya bagi kelompok 3 ya. Ya, ini kelompok 1, nanti bisa pindah. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1, 2 di tengah ya. 2 di tengah. Ayo. 1, 2, 3 ya. Nah, ya. Jadi pas ya. Oke, tetap. Ya. Sudah. Oke. Nah, kalau kita dulu sini ada bingung? Udah ya. Oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, perhatikan dulu sini. Ya. Dari masing-masing kelompoknya nanti sebentar menunjuk ya mana yang nanti menulis, mana yang menjelaskan nanti presentasinya dan lain sebagainya ya. Oke. Nanti diskusinya kelompoknya kan masing-masing ada yang semuanya aktif ya. Nanti masing-masing saling kasih pendapat dan lain sebagainya ya. Bisa paham ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 paham ya? Ya. Jadi artinya ketika dibagi kelompok ini ya, jangan cuma satu orang yang nantian ya. Kan bisa didiskusikan ya. Kemudian ingat saya sudah kasih nyalakan komputer dengan catatan bahwa Anda bisa berdiskusi merampas semua informasi terkait topik yang mau dibahas. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku-buku itu saya sudah sebar di tempat masing-masing ya. Menggunakan apa dan lain sebagainya. Silakan ya. Silakan berkreasi. Yang suka mencari di buku silakan. Yang mau pakai media ini kontennya atau materinya lewat internet boleh ya. Semuanya sudah ya. Ada di situ. Bisa ya? Paham ya? Kalau mau cari di buku juga ada itu ya. Tinggal dicatat-catat ya. Oke? Bisa ini ya? Paham? Oke. Jadi ini saya kasih kertas ya.
Tunggu, bentar, sabar. Berbicaranya berarti gimana? Bentar. Nanti mau bicara. Teman-teman masing kelompok kalau sudah mempresentasi baik kami di kelompok ini ya akan memaparkan hasil diskusi kami. Kami persilakan, silakan yang mau presentasi. Begitu, bisa kan? Paham ini ya? Jadi ada moderatornya, ya. Ada yang mau presentasi begitu supaya tugas dan tanggung jawab itu terjadi di dalam kelompok. Paham ini ya? Oke, paham di sini. Jadi ada moderator, ada yang juru bicaranya, ya. Ada yang seksi misalnya menulis pendapat ya. Jadi satu kelompok dua. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami persilakan pilihan untuk mempresentasikan. Contoh. Oke? Kalau satu paham ya? Ada yang jadi moderator, ya. Ada yang juru bicaranya, ya. Jadi moderator yang atur. Bisa menawarkan apa pertanyaan, ya. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Yang lainnya juru tulisnya ada, juru bicaranya ada, Oke, sudah kelompok satu jelas ya? Oke, kelompok dua itu gejala munculnya konflik dan faktor-faktor penyebab konflik. Ya, itu topiknya. Saya kira ini jelas. Tadi di pertanyaan pemantik antar itu sudah saya singgung sudah saya antar, ada yang disebut dan lain sebagainya. Ya, sudah. Kelompok tiga itu jenis dan konflik yang biasa terjadi di dunia industri pariwisata. Berarti lebih ke spesifik masuk ke jurusan pariwisata masing-masing. Di industri pariwisata kira-kira konflik-konflik apa yang biasa terjadi di industri pariwisata? Saya kira hanya itu ya. Ya. Jadi dari kelompok 3, perhatikan di sini. Kelompok 3 itu mengidentifikasi konflik yang terjadi di industri pariwisata. Kelompok 2 mengidentifikasi gejala atau faktor-faktor penyebab konflik. Nah, ini harus diidentifikasi supaya kamu tidak sembarang. Tadi, saya ini sudah ada konflik deh, kasih tenang. Ada faktor ya. Kemudian kelompok 1 jenis-jenis konflik secara umum. Ya, kemudian dampaknya apa kira-kira? Atau dampaknya? Ya, jelas ya? Halo, jelas semua? Jelas. 1, 2, 3. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Tidak semangat. Ayo, terus semangat ya. Bisa ya? Jelas semua ya? Jelas semua? Oke. Nah, sebelum mulai diskusi, supaya fokusnya kita ada, coba Anda duduk tenang dulu, kasih sesuai dengan tempat duduknya coba. Ya. Saya dengar apa yang saya bilang, coba supaya fokus dulu. Ya. Mana yang lepas dulu semua, ya? Lepas dulu HP-nya sebentar, ya. Duduk ya, ya. Duduk sesuai lurus ya. Sesuai dengan saya, latihan ya. Kita latihan fokus dulu sedikit ya, supaya ayo. Tarik nafasnya, buang. Ada pertanyaan? Oke, perhatikan. Tugasnya ada buat itu, LKPD itu kan tadi sudah, ya. Diskusikan seperti itu. Kemudian ada kertasnya. Silakan masing-masing kelompoknya hasil diskusinya itu bebas. Artinya dibuat model apa? Ya. Kemarin sudah pernah saya ajarkan toh. Ada yang mungkin kelompok ini mau modelnya main mapping boleh, ya. Laporannya, ya. Yang ini boleh buat dalam bentuk misalnya presentasi yang lebih keren lagi, boleh, ya. Kalau yang kelompok 3 hanya menulis biasa ya, silakan, ya. Mana yang kamu anggap lebih gampang, mudah, ya, sesuai dengan kemauan. Bisa? Ya? Bisa ini ya? Bisa? Oke.
Waktunya saya kasih dulu. Nih, untuk silakan cari. Boleh gunakan internetnya. Ada buku, ada internet, boleh. Ya, banyak. Siapa yang ada di sini? Mau dilakukan ini? Ini sudah sepaham nih. Iya. Video boleh. Video bisa buat nanti. Ayo Nela. Kelompok tiga ini cepat mengerti semua orang ini. 2, 4, 5. 5 ini, 5 itu tapi kalau orangnya cepat-cepat dulu. Sini sama. Kita belajar seperti biasanya. Kalau ada yang kesulitan, nanti tolong ditanya ya. Bisa. Ini dari tenis kompleks saya sudah umum ya. Mas sudah dimakan. Nanti dicari kira-kira akibatnya apa. Nah, kan kita ini tujuan pembelajarannya itu adalah mengidentifikasi konflik dari bencana nih. Kira-kira apa sih? Boleh buku ada di situ. Produktivitas dari sebuah berpotensi untuk menjadi ruang lahirnya ide yang lebih baik. Ketika pertentangan ide terjadi dengan identitas yang sangat tinggi, tidak jarang suasana tim menjadi tidak kondusif atau lebih parah lagi apabila konflik ini malah membuat produktivitas tim terganggu. Terima kasih. Ya. Tour guide itu akan berhubungan dengan orang, terutama dengan wisatawan yang berbeda budaya dan karakter. Ya. Kalau Anda tidak mampu mengontrol dan meminimalisir tentang konflik, akan terjadi konflik-konflik yang bisa merugikan Anda bekerja. Itu ya penguatan dari saya ya. Jadi, nah, saya jelaskan sedikit, saya tambah dengan yang kamu punya ya. Saya beri penguatan lagi ya bahwa ternyata yang pertama ini ya. Kalau pribadi tadi sudah kata itu berhubungan dengan perasaan pribadi, galau dan lain sebagainya. Ya. Kemudian antar pribadi itu antara kita sendiri dengan orang lain, dengan temanmu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada antar kelompok, itu sosial, kelompok sosial ya. Kemudian ada konflik organisasi. Ya. Gejalanya bagaimana? Ketika itu tadi sudah saya antar pertama ya. Yang pertama pasti gejalanya itu adalah marah. Kemudian kadang orang konflik itu egois, ya, kadang stres, kurang percaya diri dan lain-lain. Kamu sudah bilang itu karena sudah pernah merasakan, ya. Kecuali tidak pernah merasakan baru tahu gejalanya, ya. Kemudian apa penyebabnya?
pertama kalau di dunia kerja pasti penyebab konflik yang pertama adalah jenuh. Banyak tuh di tempat kerja jenuh. Nggak usah di tempat kerja, di kelas saja itu kalian jenuh, ya? Jenuh. Mau jadi contoh, karena kalian Pak izin keluar dulu, itu kan konflik batin. Karena jenuh di dalam kelas, itu pasti. Ya. Yang kedua adalah tempat kerja yang kurang nyaman, pasti. Makanya selalu saya katakan tolong jaga kelasnya supaya nyaman dan indah. Karena ketika itu tidak terjadi, maka akan terjadi konflik yang membuat tidak nyaman. Ya. Berikutnya adalah skill kurang, pasti. Jurusanmu usaha perjalanan wisata, maka ambil ilmunya. Karena kalau tidak, pasti akan berkonflik kalau Anda bekerja sebagai tour guide, terutama berkaitan dengan something related with your language, berhubungan dengan bahasa. Bagaimana Anda mau menemani turis mengantar ke tempat wisata kalau tidak tahu bahasa? Pasti konflik, merasa tidak percaya diri. Itu saya tanamkan pulang, ya. Yang kedua adalah budaya yang berbeda, itu pasti. Ya, konflik itu terjadi kalau Anda tidak mampu memahami budaya yang berbeda. Ya, kita ini banyak suku, ya. Maka perbedaan itu jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu aset yang membuat kita itu beragam. Jadi indah. Ya. Kemudian adalah berbeda kepentingan dan kepribadian. Pasti. Itu ya. Itu diingat. Jadi memandang positif tentang perbedaan kepentingan dan perbedaan kepribadian. Kalau kepribadian berarti berhubungan dengan karakter. Misalnya indah orangnya yang kuat pemarah atau kuat senyum, maka jangan lagi dipancing supaya dia cepat marah-marah. Oh, nah itu karena perbedaan karakter. Oke. Kemudian adalah konflik di dunia industri pariwisata. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Cana. Jadi saya simpulkan, ya. Simpulkan sini bahwa konflik di dunia industri yang pertama adalah terjadi itu adalah konflik lingkungan. Banyak. Apa yang jadi konflik di dunia pariwisata itu adalah lingkungan terkait dengan sampah. Sampah di lingkungan kan merusak lingkungan, toh itu jadi konflik besar di dunia pariwisata. Ya. Yang kedua adalah konflik sosial. Sosial itu adalah hubungan dengan masyarakat. Apa? Kadang terjadi persaingan ekonomi. Ya. Betul itu. Oke, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita akan mencoba refleksi untuk pembelajaran hari ini, ya. Refleksi. Nah, di depan itu saya buat satu refleksi, ya. Ada refleksi itu, ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari refleksi itu? Mana yang bisa jawab? Ayo, salah satunya. Kalau pilih, mau pilih mana? Ayo. Mau pilih yang mana? Kelompok satu? Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan, baru berdiri. Ayo, silakan. Mau jawab yang mana? Ayo, silakan. Oke, silakan. Lebih mudah. Oke, mantap ya. Jadi kelompok satu ada sebagai bahwa setelah pembelajaran hari ini ya, sudah ya. Saya akhirnya memahami bahwa kerja kelompok itu dalam pembelajaran ternyata lebih memudahkan ya, memahami sebuah pelajaran. Saya kira setuju yang lain. Oke. Kelompok dua, ayo pilih yang mana? Nah, ada segitiga refleksi. Oke. Yang mana? Ayo pilih ya. Atau ada yang mau pilih? Rido? Mau pilih yang mana? Yang di sebelah sudah. Kalau ke satu ya. Oke, masih ada 3. Ayo, kalau kedua. Yang mana? Ayo. Itu ya, ayo. Saya kira pertanyaannya umum itu ya. Silakan, angkat tangan, ayo. Oke, silakan berdiri. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu memahami apa itu konflik dan
solusinya yaitu buat berdiskusi sesama teman dan atau kelompok agar bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mantap. Ayo, pertanyaan semua. Di kelompok 2 tadi sudah memilih bahwa setelah pembelajaran ini mereka akhirnya memahami tentang apa itu konflik, ya, apa itu berjalannya, ya, yang bisa ke depan untuk bisa diskusikan bersama dengan teman-teman, ya. Oke, kelompok 3, ayo, halo. Ayo, atau Naila. Ayo, tinggal pilih, tinggal dua sana, ya. Ada perasaan, ada setelah melakukan pembelajaran hari ini target apa? Oke, yang mana? Kita bermain di sini 3 ini sebenarnya, ya. Refleksinya. Refleksi itu mengevaluasi, ya. Saya kira kelompok 3 ini kuat bermain perasaan toh. Jadi mereka paham kalau perasaan ini. Ayo, yang mana? Ayo, come on. Ayo. Ayo, satu orang, oke. Nila. Ini, satu kuat. Satu dua sudah. Ayo, berdiri ya. Itu sakit, kayak gitu. Ayo, apa? Kan semua senang, tuh. Nah, ayo satu. Ya, sini kita harus selesai. Oke, mantap ya. Jadi kelompok 3 itu memilih tentang perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran hari ini, ya. Ternyata perasaan mereka itu dengan adanya mempelajari materi ini, perasaan mereka senang karena memahami bahwa ternyata itu egois dan lain sebagainya kalau itu bisa menyebabkan konflik, ya, yang bisa membuat perasaan tidak senang, ya. Oke, ya, ya. Oke, jadi itulah refleksi. Jadi pada intinya Anda sudah merefleksikan ya di kelompok 1 banyak yang didapatkan tadi, ya, tentang itu melalui yang refleksi segitiga ini, ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini ya benar-benar bermanfaat, terutama kaitannya nanti di lingkungan kerja. Karena konflik, saya ulang sekali lagi, konflik tersebut namanya konflik sangat berdampak begitu besar atau negatif ketika Anda tidak mampu ya, mengontrol konflik tersebut di dunia kerja, ya. Oke, ya, baik ya. Jadi untuk evaluasinya ya, nanti ini tolong ditulis ya, dipoto dulu ya. Nanti sebentar ya, dijawab ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya di kertasnya, ya. Kertas masing-masing ini untuk individu ya, individu ya, dipoto saja soalnya, ditulis ya, ya kertas itu ya. Oke, nanti dikumpul ya. Sudah jelas ya. Oke, udah ya. Oke, jadi saya kira ya. Sudah? Ya, dikirim. Udah ya? Oke, ya. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Kalian semua ini orang-orang hebat ya. Ya. Jadi untuk hari ini kita beri tepuk tangan dulu semua ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, semoga Anda semua tetap semangat ya, sehat selalu ya. Jangan pernah lelah untuk belajar ya. Hari ini Anda susah-susah untuk belajar, insya Allah ke depan ya akan ada hasilnya buat pribadi Anda semua. Oke, jadi untuk itu silakan Alif mungkin dipimpin doanya, ditutup ya.
untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, boleh. Baik, teman. Menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa agar kita Amin. Oke, terima kasih.